Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di channel Dongeng kita. Hari ini kita akan mengikuti petualangan seru dua sahabat baik, si bebek kuning yang ceria dan beruang coklat yang pemberani. Mereka berdua punya rencana besar, yaitu berpetualang ke sebuah negara yang sangat indah di Afrika. Angola, bebek kuning dan beruang coklat sudah menyiapkan semua perlengkapan mereka. Ransel sudah terisi, topi petualang sudah terpasang, dan semangat mereka sudah membara. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat semua tempat menakjubkan di sana. Beruang, aku sudah siap. Ayo kita berangkat, seru bebek kuning sambil mengepakkan sayapnya dengan gembira. Aku tidak sabar ingin melihat guru Namib yang terkenal itu. Tentu saja, bebek. Aku juga sangat bersemangat, jawab beruang coklat sambil tersenyum lebar. Angola, kami datang. Setelah perjalanan yang menyenangkan, akhirnya mereka tiba di Angola. Udara hangat langsung menyambut mereka. Tanpa buang waktu, tujuan pertama mereka adalah tempat yang paling dinantikan oleh bebek kuning, yaitu Gurun Namib. Begitu sampai, mata mereka terbelalak kagum. Hamparan pasir keemasan yang sangat luas terbentang di depan mereka, membentuk bukit-bukit pasir raksasa yang menjulang tinggi ke langit biru. Angin bertiup lembut, membawa butiran pasir halus minari-nari di udara. Pemandangannya sungguh luar biasa, seperti di negeri dongeng. Wow, ini lebih indah dari yang aku bayangkan, pekik bebek kuning takjub. Benar-benar seperti lautan pasir. Beruang coklat mengeluarkan ponselnya. Tentu saja, indah. Bebek, kita harus mengabadikan momen ini. Ayo, kita berfoto. Selfie, serunya riang. Mereka pun berpose dengan berbagai gaya lucu. Cekrek! Foto pertama mereka dengan latar belakang bukit pasir yang megah. Cekrek! Foto kedua saat mereka mencoba mendaki bukit pasir kecil. Mereka tertawa gembira, menikmati setiap detiknya di gurun yang spektakuler itu. Setelah puas bermain dan berfoto di Gurun Namib, petualangan mereka berlanjut. Tujuan berikutnya adalah salah satu keajaiban alam Angola yang paling terkenal, air terjun Ruacana. Dari kejauhan, mereka sudah bisa mendengar suara gemuruh air yang jatuh. Dan benar saja, pemandangan yang menyambut mereka sungguh memukau. Air terjun yang sangat besar dan tinggi, dengan jutaan liter air yang jatuh deras dari tebing bebatuan, menciptakan kabut air yang menyegarkan. Pelangi kecil bahkan muncul di antara percikan air, menambah keindahan tempat itu. Wah, ini sangat menyegarkan, seru bebek kuning sambil merasakan percikan air di wajahnya. Tanpa ragu, ia langsung melompat ke kolam alami yang jernih di bawah air terjun. Biur, airnya sejuk dan bersih. Beruang coklat pun ikut bergabung. Hahaha, kamu benar bebek. Ini cara terbaik untuk mendinginkan diri setelah dari gurun. Mereka bermain air, berenang, dan tertawa bersama. Rasanya semua lelah langsung hilang, digantikan oleh keceriaan dan kesegaran. Bermain di bawah air terjun sebesar ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Petualangan belum berakhir. Dari keindahan alam, kini mereka menuju ke pusat kota yang ramai dan penuh sejarah. Luanda, ibu kota Angola. Kota ini terlihat sangat modern, tapi juga menyimpan banyak cerita masa lalu. Tujuan mereka di Luanda adalah sebuah bangunan tua yang berdiri kokoh di tepi laut, yaitu Benteng S. O. Miguel. Benteng ini sangat besar, dibangun dari beta-beta tua yang kokoh. Ini adalah peninggalan dari zaman penjajahan Portugis ratusan tahun yang lalu. Bebek kuning dan beruang coklat berjalan menyusuri dinding benteng yang tebal, membayangkan para prajurit yang dulu berjaga di sana. Dari atas benteng, mereka bisa melihat pemandangan kota Luanda dan lautan biru yang luas. Wah, sejarah benteng ini sangat menarik, seru beruang coklat sambil membaca papan informasi. Bayangkan, bebek, benteng ini telah menyaksikan begitu banyak peristiwa penting dalam sejarah Angola. Bebek kuning mengangguk setuju. Benar, beruang. Rasanya seperti kita sedang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Mereka belajar banyak tentang sejarah Angola hari itu, membuat petualangan mereka semakin berarti. Setelah bergelenjelan dan belajar sejarah, perut mereka mulai keroncongan. Tanda waktunya makan siang. Beruang coklat sudah punya rekomendasi tempat makan yang enak.
Mereka menuju ke restoran Marisqueira, salah satu restoran hidangan laut paling terkenal di Luanda. Aroma masakan lezat langsung menyambut mereka begitu masuk ke dalam restoran. Pelayan membawakan menu, dan mata mereka langsung berbinar melihat berbagai pilihan hidangan laut yang segar. Mereka memesan ikan bakar, udang panggang, dan cumi goreng yang kelihatannya sangat menggugah selera. Saat hidangan datang, mereka tidak sabar untuk mencicipinya. Ini enak sekali, seru bebek kuning setelah suapan pertamanya. Ikannya lembut, bumbunya meresap sempurna. Kamu harus coba udang ini. Bebek, rasanya luar biasa, kata beruang coklat. Mereka makan dengan lahap, menikmati setiap gigitan makanan lezat khas Angola. Makan siang itu menjadi salah satu momen terenak dalam perjalanan mereka. Setelah perut kenyang dan energi kembali terisi, petualangan sore hari pun dimulai. Kali ini, mereka ingin bersantai dan menikmati suasana pantai. Pilihan mereka jatuh pada pantai Musulo, sebuah pulau pasir panjang yang terkenal sebagai salah satu pantai terindah di Angola. Mereka naik perahu kecil untuk menyeberang ke pulau itu. Pasir putih yang lembut dan air laut yang biru jernih menyambut kedatangan mereka. Pohon-pohon kelapa melambai-lambai, ditiup angin sepoi-sepoi, menciptakan suasana yang sangat tenang dan damai. Ini sangat santai, seru beruang coklat sambil merebahkan diri di atas pasir yang hangat. Ia membuat istana pasir yang besar, sementara bebek kuning asyik bermain ombak di tepi pantai. Mereka berlari-larian, mengumpulkan kerang-kerang cantik, dan berenang di laut yang tenang. Menikmati matahari terbenam di pantai Musulo adalah cara sempurna untuk menutup hari yang penuh petualangan. Hari terakhir di Angola pun tiba. Rasanya sedih harus meninggalkan tempat seindah ini. Tapi mereka harus pulang. Sebelum kembali, ada satu hal penting yang tidak boleh dilewatkan. Membeli oleh-oleh. Mereka pergi ke pasar lokal yang ramai, penuh dengan barang-barang unik khas Angola. Ada banyak sekali pilihan. Topeng kayu dengan ukiran yang rumit, kain tenun dengan warna-warna cerah, patung-patung binatang yang lucu, dan berbagai macam kerajinan tangan lainnya. Aku mau beli kalung manik-manik ini untuk ibu, kata beruang coklat. Aku akan bawa aleh-aleh makanan lokal untuk temun men di rumah, seru bebek kuning. Sambil memilih beberapa bungkus kue jahe dan kacang khas Angola. Mereka membeli banyak sekali buah tangan, agar kenangan tentang Angola selalu ada bersama mereka dan bisa dibagikan kepada orang-orang terkasih. Dengan hati yang sedikit berat, namun penuh dengan kenangan indah, bebek kuning dan beruang coklat bersiap untuk pulang. Mereka membawa ransel yang kini lebih berat karena eleh-aleh, dan yang terpenting, membawa hati yang penuh dengan kegembiraan dan pengalaman baru. Di dalam pesawat, mereka melihat keluar jendela, menatap daratan Angola yang perlahan menjauh. Aku tidak akan pernah melupakan perjalanan ini, bebek, kata beruang coklat dengan suara lembut. Dari gurun pasir, air terjun, benteng bersejarah, sampai pantai yang indah. Bebek kuning tersenyum hangat, menyandarkan kepalanya di bahu sahabatnya. Aku juga tidak, beruang. Aku juga tidak. Akhirnya, bebek kuning dan beruang coklat tiba kembali di rumah mereka yang nyaman. Mereka disambut oleh teman-teman yang sudah tidak sabar mendengar cerita petualangan mereka sambil membagikan oleh-oleh. Mereka bercerita tentang gurun Namib yang megah, segarnya air terjun Ruacana, dan lezatnya hidangan laut di Luanda. Semua mendengarkan dengan penuh antusias. Malam itu, sebelum tidur, bebek kuning dan beruang coklat sudah membuka peta lagi. Petualangan di Angola memang sudah berakhir. Tapi itu hanya membuat semangat mereka untuk menjelajahi dunia semakin besar. Mereka sudah mulai merencanakan petualangan mereka yang berikutnya. Kemana ya? Kira-kira mereka akan pergi selanjutnya? Nah, teman-teman, seru sekali kan petualangan bebek kuning dan beruang coklat di Angola? Mereka mengajarkan kita bahwa dunia ini sangat luas dan penuh dengan tempot-tempot indah untuk dijelajahi. Jangan lupa untuk terus mengikuti petualangan mereka selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dadah!